Salam dulu kan ke guys. Yo. Jadi kalau udah di Solo kagak ngobrol sama doi kagak sah nih my friend, ya nggak ya? Ini ada Aji Down for Life akhirnya. Ya, saya juru kunci Kota Solo. Juru kunci. Kalau bahasa kerennya warlock ya. Warlock. Era kita Akamsi. Nah, ke zaman dulu ya. Sesuai zaman ya. Ya hitungannya penguasa lah ya. Bukan penguasa, saya warga biasa, raja jelata saya di sini. Ai. Raja jelata. Jadi warla. Warla. Warga jelata. Warta. Thank you Ji. Sama-sama. Bisa Selamat datang di Solo. Menerima kita hadir di perhelatan budaya ini, Fred. Perhelatan budaya. Perhelatan budaya. Lokananta Fest. Di tempat yang sangat bersejarah. Dan ini harus di highlight dulu nih, Fred. Nih. Background kita Ini apa ya namanya galeri ya, Lokananta Gallery. Ini koleksi rilisannya Lokananta. Yang menarik tuh kita bisa mendengar rilisannya versi kaset di sini. Ya. Wah, sadap. Masih eklektik jadinya. Ya enggak ya? Credit point juga buat Leboy ya, Fred. Wah, ini yang set Leboy ya? Ya. Mantap ya. Jadi buat anak selatan yang biasa nongkrong daerah Kemang nih, ada sentuhan Kemangnya ya. Sentuhan Kemang. Leboy. Jadi ada aroma banjir di hujan. Waktu zaman lu sama yang itu di Kemang. Di Kemang kan? Bukan di Kemang. Oh, bukan. Senopati lah. Oh, anak Senopati, beda. Senopati. Anak Senopati dia. Selatan juga. Ji, mana aja Ji, lu Ya. sebenarnya emang orang asli sini atau anak Jakarta yang Cukup aneh kalau sebenarnya saya itu ya, Bang ya. Jadi saya lahir, keluarga saya dari orang Solo, ibu Oke. saya orang Solo, masih Keraton Solo, bapak saya orang Magelang. Kemudian mereka pindah ke Jakarta, saya lahir di Jakarta Pasar Minggu. Oh. Saya lahir bareng sama pohon-pohon belimbing, sama jenang dodol sana. Daerah Pasar Minggu, terus tapi kemudian balik lagi ke Solo. Jadi SD sampai sampai kecil sampai SD saya di Solo, kemudian kelas 6 sampai kuliah pindah Jogja. Balik Solo lagi, kuliah nggak berhasil ya, karena kan sebenarnya angkatan segitu kan revolusi, jadi ngapain kuliah, karena dikeluarin dari kampus, kemudian di Solo cukup lama, sekarang kemudian 8 tahunnya di Jakarta. Oh, sekarang jadi di Jakarta loh ya? 90-an Jakarta. nih. Apanya? Anak 90-an lu berarti kuliahnya ya? 1790. 1790. Ya lumayan panjang juga nih kalau kita track nih. Ya, Nah, secara masih keraton juga berarti ya? ya Angkut dari darat ibu, mungkin ya? bukan Kasunanan. Kasunanan. Ya. Kasunanan ke Jakarta, sekolah di Jogja, Ya. isi. Jogja isi, Hmm, kebetulan diterimanya di isi. maunya kemana? Maunya sih saya di Harvard atau di mana gitu. Oh, keren UGM. UGM keterima saya UGM. UGM keterima? Iya. Lo kenapa nggak UGM? Itu saya menyesal sampai sekarang kenapa masih sekolah seni itu. Aduh, itu penyesalan sih ya. UGM keterima di sastra Jawa. Sastra Jawa. Iya, padahal kalau sekarang sastra Jawa itu aduh, Wow. keren banget sekarang. Dulu mikirnya kan apain ya, kayaknya lebih seru isi nih UGM sastra lagi, mahasiswanya nggak seru lah angkatan itu gitu. Nah, Udah isi lah gitu ya. Keren nih, tipu ternyata, tipu brosur. Tipu brosur. seni kok disekolahin. Iya ya. Iya ya. Tapi yang bodoh lagi kenapa kita daftar masuk juga ya? Kalau gue sih yang pengen jadi tentara, friend. Cita-cita? Cita-cita tentara. Tentara. Iya. Ternyata Bukan jadi Mario Bros nih, Mario Bros. Intelnya bagian Intel, tentara bagian Intel. Iya, iya, iya. Mario Bros yang pink ya. Tukang ledeng. Kalau di film bokep tuh tukang ledeng selalu. Wah, ya tongol, mau jago. juga dia tuh. Maunya dia juga itu. Apa? Sin apa? John Cena. John Cena. John Cena. Tapi yang diapalin aktor-aktornya ya. Bukan artis-artisnya loh. Jadi koleksi apa? John Cena.
Sama Peter North. Dia bukan cewek-ceweknya. Bukan cewek-ceweknya, cowok-cowoknya. Gue nggak pernah gue soalnya. Oh, iya. Masih Nero sih zaman gue. Dia memang udah berubah. Iya, Tabu. Udah hijrah dia. Us, alhamdulillah kan. Udah bukan di atas mata kaki, udah di atas dengkul dia. Ngeri, jauhan. Jauhan. Udah kejauhan ya. Tapi itu kenapa juga di atas mata kaki? Karena kalau orang Arab di atas dengkul tuh bahaya juga. Kenapa? Nongol, bro. Oh iya, terus ada di sini. Iya, kalau Arab kan. Kalau orang kita mah ya lah malu-malu ya kita ya. Iya. Kalau Arab nggak ada. Pernah lihat Ahmad Albar gitu pakai celana pendek? Nggak pernah kan? Oh iya, nggak pernah dia. Bener juga. Kan zaman semakin praktis, friend. Kalau bisa dipersingkat waktunya kan. Dari celah itu aja juga bisa. Dari celah itu ya. Johnson banget. Tarik dikit ya. Ayo, referensi udah kacau deh. Nah ini sekarang pertanyaannya nih, gara-gara lu ngomongin fashion tadi, baju ada Persis Solo yang lu pakai ini korelasinya apa, friend? Jadi ini Persis Solo tahun ini menyambut ulang tahun Persis Solo ke-100, 1 abad Persis Solo. Sedap. Dan kemudian Persis Solo sering bikin collab, dan ini untuk pertama kalinya Persis Solo collab dengan band. Bahkan kalau di Indonesia ini pertama kalinya klub bola profesional Liga Atas kolaborasi bikin jersey dengan band. Wish. Gitu. Lo bikin lagunya juga kan, Pre? Sebenarnya lagu dulu kita pernah bikin di album pertama, kemudian kita aransemen ulang, kemudian kita rilis lagi untuk collab ini. Wish ada. Dimainin ntar malam nih? Enggak. Karena rilisnya tanggal 10, jadi kita mainin. Ditahan dulu ya. Iya, Nanti. Berarti nanti ketika Persis Solo main di stadion ada tulisan Down for Life-nya dong. Itu karena ada aturan regulasi dari PT Liga nggak boleh. Kita pernah dulu pertandingan tahun lalu, sebenarnya tahun lalu itu Persis kerjasama dengan Rockin Solo. Kemudian mau diajuin untuk satu pertandingan boleh pakai. Ternyata ada regulasi liga karena ada sponsor-sponsor otomatis akan diganti kan. Jadi agak susah. Ya, Susah estetika biasanya harus dikesampingkan sama bisnis. Itu sih iya. Sebenarnya sih itu mereka masalah waktu aja sih. Kita kan dari dulu kendalanya di waktu. Betul. Ntar semakin kenceng ini Cang bunyi. Bisa dibikin wild track gak perlu Cang. Kita cinta sama waktu, friend. Berarti Korea-Korea gini tuh waktu bener ya? Iya, karena udah dari cinta, waktu akhirnya jadi bercinta. Bercinta akhirnya. Lama banget kita gini. Anak muda sekarang mau sempat tahu gini nggak ada. Tahu deh tuh. Dulu SD kita gini aja udah bangga banget ya. Lu gitu. Jimmy bisa pedut-pedut ini. Dia bisa bergerak ini. Ini berbudaya banget ya. Berbudaya banget nih. Budaya. Coba. Budaya pun kan berevolusi. Iya. Jimmy bisa sampai di utak-atik gitu ya. Tahe. Bisa 2 jempol juga. Masukin 2 jempol. Nah ini kita ngomongin fashion dulu nih, Fred. Ya. Oke juga nih kita ngobrolin fashion nih. Sama Aji. Gue model. Kita kan tadi Bu Yasin. teman kita ada yang pakai baju bola juga tadi tuh. Iya. Nggak perlu kita sebutkan namanya ya. Pandu. Dia pakai baju bola, Iya. tapi kayak sama badannya nggak ketemu. Nah itu sekarang lagi fashion namanya blokor sebutannya. Fashion tentang jersey namanya blokor. Apa? Blok apa? Blokor. Blokor. Artinya Semangat. Gue sekolah seni. Aku sekolahnya seni logam nanyain bahasa Inggris. Blokor artinya. Kalau ketemu Harvard baru tanya. Iya. karena gua tadi berpikir Hah? sempet di perjalanan ngomongin, bikin baju bola kayak oke nih. Wah, jelek Fred lu bikin baju bola. Karena yang gua tahu orang Indonesia pakai baju bola pasti kegedean lah size-nya. Ya. Bukan lah. Kegedean itu indie pop. Iya, lagi tren. Hype gitu loh. Baju gede nggak tahu. Lagi musim all size. Oversize namanya. Kalau ngeliat dia nih, Fred, coba agak berdiri lu, Fred. Kerjain di sini. Kayak kuliah.
Wah, gue berasa ketemu Bob Sing. Bob Sing ini nih. Berdiri. Ini masalah estetika ya kan. Iya, berdiri. Berdiri dong. Jadi ragu Icu. Fit ya. Kanan kirinya emang ini baju emang buat dia. Oh. Baju kan paling bener tuh emang milik sama kita pengguna. Dan duduk Bang ya. Bisa ke belakang lagi sama kita. Lah, kalau kayak tadi kegedean my friend. Aduh, dan lu kan pengagum MU, ngapain lu pakai baju Inter Milan? Ya biarin aja friend. Semuanya. Tapi karena yang dipakai di Blokor tuh ada jersey vintage. Jadi jersey zaman dulu. Nah, zaman dulu itu bajunya emang kegedean, belum aerodinamis gitu. Jadi baju zaman dulu kan gede-gede gombor-gombor gitu kan. Ini penggemar bola tapi nggak tahu ini. Jim. Bola tuh Perserikatan ya kelasnya. Emang persis kagak perserikatan. Perserikatan buran. Lu kira Galatama dia. Tadi gua kira persis apaan? Mirip gua kira. Persis ya. Persis Megizet. Persis Megizet. Itu juga ya. Pilihannya ya. Kenapa milih Megizet ya? Aduh. Pasti kumisnya ya. Rush in peace. Nih, jadi kembali ke Lokananta dulu nih, Fred. Fashion selesai ya? Bisa nanti kita masukin lagi. Kita ngalir aja. Agak. Kalau lu dulu kan jadi SD sempat disokin. Iya. TK sama SD. Itu Lokananta seperti apa waktu lu itu? Masih ingat kalau ngomongin Lokananta itu dulu zaman kecil saya sering diajak almarhum kakek nenek saya ke sini. Mereka beli kaset. Oh, masih belinya kemari? Beli kemari. Karena kalau Lokananta setelah era vinil atau alatnya rusak, mereka kan produksi kaset. Ya karena kaset-kaset langgam, kaset-kaset lawak-lawak Jawa gitu kan di sini. Nah, kakek saya dulu sering minggu itu ngajak ke sini beli kaset. Tapi itu bentuknya kita nganggap Lokananta itu kayak rumah hantu aja. Waktu SD pun gitu ya? Zaman dulu pun kayak udah terbengkalai cukup lama dan kita taunya itu beli-beli kaset langgam, langgam Jawa, kaset wayang di sini belinya. Tapi nggak tahu Lokananta apaan, taunya dulu Lokananta jual kaset dan kayak rumah hantu aja. Karena daerah sini sebenarnya kan cukup minggir ya untuk di kota ya, jalur bus gitu. Dan dulu kayak rumahnya kan kayak rumah lama gitu kan, halaman yang dulu masuk depan doang dan lainnya ya begitulah hutan belantara. Kita mikirnya ini nih setan-setan semua nih, demit-demit semua nih kalau malam. Males dulu malam lewat sini tuh males. Sampai begitu image ya? Itu zaman saya SD. Kemudian agak SMP, SMA kayak udah dilupakan itu. Makin ini lagi. Makin tenggelam. Makin gelap lagi berarti itu. Iya, kemudian saya balik lagi di sini, bahkan dikenal Lokananta dulu tempat futsal. Oke. Karena ada lapangan futsal dulu. Jadi salah satu bekas ini ya, bekas pabriknya, ruangan untuk platnya di situ. Ruangan produksi di situ. Jadi ruang produksi plat jadi tempat futsal. Belum kepikiran tuh bikin jersey waktu itu ya? Buru-buru Fashion lagi nih. Belum, zaman itu mah jersinya tuh, waduh kebang zaman dulu jersey ya. Kita pakai 5 menit tuh udah kayak sauna gitu jersey zaman dulu kan. Gas dah, gerah banget, belum lah itu. Itu udah mulai ngeband tuh loh waktu SD. Oh, belum lah. SD, belum. Belum ngeband, belum. Tapi udah tetap ngerasain ini ya, awal-awal bikin kaset kesini juga ada tuh ya, pertama kali ngeband. Ya dulu kebayangnya Lokananta itu kan emang jadi rekaman-rekaman, dulu kan ada rekaman-rekaman pada di sini tuh. Nah zaman SD saya kan saya ada ekstrakurikuler ya, ekstrakurikulernya judi saya. Roma irama banget nih. Ekstrakurikuler gamelan, karawitan. Nah, jadi datang sini. Karawitan biasanya tuh kalau rekaman karawitan orang pada di sini. Oke. Ada satu tempat, satu lagi RRI, kemudian di sini. Kalau di sini tuh kayaknya yang tempat yang proper untuk rekaman karawitan itu orang-orang pada di sini. Jadi emang image-nya Lokananta itu waktu ini tradisional dan berkesenian itu salah satunya di sini. Tapi ya bentuknya kayak gitu. Dulu ya kayak hutan belakang sini kayaknya. Ya emang nggak terurus lah waktu itu lah ya. Ya. Nah sekarang nih udah ke era, by the way banyak ijo-ijo lalu lalang nih friend. Iya. Bonek. Itu judul lagu friend di sini. Crowd control.
Bisa ya. Crowd, kontrol, gitu ya. Crowd, kontrol. Crowd, kontrol. 1, 2, 3, 4, dungdang. Gua ngeliat sini friend satu. Hati-hati lu, itu skinhead semua itu. Dulu gitulah Lokananta. Tapi ketika pas saya zaman setelah ke kuliah nggak berhasil itu, balik sini, sebenarnya kita tuh nggak ada ikatan apa sama Lokananta secara ini ya. Kalau anak muda ya, ada personal, karena hampir saya sih kayak nggak ada ikatan apapun. Kemudian tuh mulai aware itu sebenarnya ketika almarhum Bung Glenn Fredly tiba-tiba kesini kemudian bikin Save Lokananta waktu itu. Oke, sempat ada movement itu, Save Lokananta. Dia ya, Bung Glenn sama Intan Badut Romantis. Oke. Nah, dia itu kayaknya yang bikin movement itu, kemudian dia ngajakin anak-anak Solo. Nah, kita gimana pendapat kalian tentang Lokananta? Banyak yang nggak tahu. Ya taunya ya Lokananta, ya itu apaan sih sebenarnya? Tempat hantu ya gitu. Jadi setelah itu baru kita tahu, oh di sini banyak harta karun sebenarnya. Ya. Akhirnya barulah kita peduli waktu itu. Dan kemudian dari Save Lokananta itu saya dan teman-teman Solo pernah bikin Festival Lokananta zaman itu. Oke, ada 2013 itu ya. 2012, 13, 12 lah. Dan waktu itu kita udah pembicaraan dengan ini kan ada di bawah Peruri ya. Ya sudah mulai pembicaraan lah. Kemudian kita panggil waktu itu masih ada wali kotanya Pak FX Rudi setelah melanjutin Pak Jokowi sempat ngobrol datang ke sini juga. Ya kemudian ya mereka berbicara lah. Kemudian ya carut marutnya bagaimana itu di luar ya kita nggak bisa apa lagi ya, sebagai rakyat jelata. Benar. Penentu keputusan dan kebijakan kan mereka. Asik. Bertaktis. Enak tuh, Bro. Kontrol. Dipisah. Crowd control. Semalam emang Wendy dan Handoko juga cerita, sebenarnya proyek Lokananta ini sebelum M-Block dibikin. Iya, awalan dulu. Memang sebenarnya sudah ada rencana revitalisasi, tapi ini melibatkan beberapa instansi ya. Ya dari BUMN satu dan satu yang lain, dan semuanya ya pasti punya ya aturan main sendiri-sendiri, dan itu kayaknya cukup lama untuk diurai. Alot ya, point of view-nya bisa satu. Nah ini sekarang lanjut ke momen akhirnya bisa terlaksana sekarang. Ya, ini bisa lu kasih sedikit ceritanya nggak sebagai warlock sini nih, friend, sampai akhirnya terjadi di hari ini nih. Reaksi. Nah, benar sih dari berapa tahun lalu tentang ini sih dari Mas Wali, Mas Gibran sempat bilang, Mas ini kayaknya Lokananta harus dikerjakan gitu, karena terlalu lama ini. Karena sempat ada simpang siur mau jadi hotel, jangan. Mau jadi spa, boleh ya? Jadi spa nggak apa-apa, asal jangan elunya spa gitu. Harus humble. Ada pembicaraan itu, kemudian tahun lalu lah Mas Windy chat saya, Ji, ini Lokananta mau digini. Oke, dia kemarin Mas Wali sempat bilang, akhirnya saya bilang, iya Mas, tapi akan dikerjakan oleh BUMN. Jadi biar mereka yang berwenang lah, karena ini memang di luar ranah dari pemerintah kota. Oke. Ya, akhirnya berjalanlah sampai sekarang ini. Dengan segala dinamikanya, dengan kalau dipikir-pikir kita pertama kali saya datang ke sini kan dulu cuma sampai sini doang nih. Karena sini taman dan taman yang begitu ya. Dulu ya kayak males aja ke sini dulu. Saya masih ingat kecil ke situ, kayak saya beli kaset dengan ruangan seperti itu, kemudian kayak sekarang jadi begini ya. Ya, puji Tuhan lah ya. Ternyata meskipun butuh waktu berpuluh-puluh tahun, tapi ya nggak ada kata terlambat juga untuk menyelamatkan. Meskipun mungkin ya kita nggak bisa menyesali apa yang sudah terjadi selama berapa tahun itu ya. Entah dari yang mengelola sini pun mereka saya yakin sudah berusaha sebaik mungkin ya. Karena mereka kan BUMN, mereka harus memutarkan roda perputaran di Lokananta ini harus hidup gitu. Mereka juga makanya bikin dulu sempat jual, depan ada jual sop ayam. Anjir, serius? Iya, mereka sewakan. Ya, mereka sempat ngobrol kita, Pak, kenapa ada ini? Ya gimana Mas, kami butuh pemasukan juga untuk gaji ini, operasional sini, ada lapangan futsal. Itu salah satu cara mereka untuk bertahan. Dan ya sekarang akhirnya bisa seperti ini. Dulu kebayang aja ada lampu-lampu kayak gini ya, ada vinilnya dulu kan, wah numpuk-numpuk. Ya sedih sih kalau lihat ya.
Ya kalau gua bisa flashback nih, andai kata kakek lu masih hidup nih ya kan. Ya. Wah, kayak berasa Serem tahun gua, kakek gua masih 56. hidup. Ya makanya nih. Gua berasa ke tahun 56 waktu awal ada Lokananta nih. Iya, mungkin dia, ya mungkin kata Lokananta dulu emang kata dia kan sebelum itu saya nanya saat zaman apa SMA lah. Oke. Dulu Lokananta itu apa sih? Dulu itu tempat perusahaan rekaman kata dia. Iya. Tapi emang nggak ada pertunjukan juga, nggak ada kantor kan dulu. Oh, Dia kalau kayak dari pabrik lah ya. Pabrik lah jatuhnya. Dari cerita beliau ketika Indonesia merdeka dan ketika zaman revolusi itu Soekarno kemudian mikir, oke, bikinlah di Solo ini perusahaan rekaman. Sebenarnya itu perusahaan rekaman milik negara kan. Iya. Karena ya waktu BUMN itu lah. ya mereka ngerekam artis-artis ya semuanya banyak kan untuk lagu Indonesia Raya, lagu semuanya direkam di sini banyak kan. Bahkan Keperluan pidato RRI ya. pidato proklamasi itu kan direkam ulang kan ya. Kan itu rekam di tahun 50-an ya. Itu direkam di sini ya. Kalau kita dengerin di Monas tuh sama di sini juga ada. Di samping nih. Itu direkam di sini. Jadi kayak di sini ya BUMN-nya lah zaman dulu ya. Yoi. Dulu katanya ya bergengsi karena kenapa di Solo juga? Ya mungkin karena dulu banyak ya tadi waktu itu kan memang Soekarno pengen membuat identitas kebudayaan Indonesia sebagai negara yang baru, makanya waktu itu anti ngikok lah gitu. Sebenarnya menurutnya bukan berarti Soekarno anti Barat, tapi sebelum kita terima kebudayaan Barat ini harus dikuatin dulu nih identitas fondasinya. Nah salah satunya oke nih paling gampang ya karena zaman dulu belum kepikir bikin di Sumatera, infrastruktur belum siap, bikinlah di Solo yang mungkin karena seniman-senimannya ada di sini semua kan, banyak kan Pak Gesang, Bu Aljina, sampai pemain-pemain pengrawit dan keroncong semuanya, dan gampang kan Solo. Iya. Karena orang dari Jawa Timur ke sini juga lebih Dekat. gampang, dari mana-mana lebih gampang gitu. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Nah, ini lagi zaman-zaman akhirnya balik ke kaset. Euforia semua anak-anak bikin kaset gitu. Ya. Kan sempet naik lagi tuh, mencuat namanya tuh kan. Kalau Ya. nonton naik lagi. Nah, itu lu gimana tuh merasakan itu enggak? Waktu itu sebenarnya kan ya tadi mereka dari yang ada di Lokananta ini bagaimana untuk bertahan hidup pun ya mereka. Kemudian salah satunya mereka karena masih punya alat duplicating ini untuk kaset, produksi manufaktur, akhirnya mereka menawarkan ini. Kan sebenarnya ada beberapa juga yang ada di Jakarta atau di mana ya. Dan itu akhirnya dibikinlah di Solo ada Lokananta lagi gitu. Akhirnya rame dan itu sih ya kayaknya akhirnya bikin banyak Lokananta cukup bisa bergerak lagi lah, bernafas lah tanda kutipnya. Ji, kalau gue pengen nanya Ji, tadi kan sempet gue berdua sama Jimmy. Sebelah gue denger musik karawitan kayak itu Jimmy. Iya. Sebelah sini lu lagi cek sound. Ini akulturasi budaya nih, friend. Iya. Entah kenapa tempo kok masuk. Malah di Down for Life tadi yang nggak malah karawitan itu Down for Life. Oh itu. Iya, tahun 2021 Pernah. kita tuh bikin konser di Tirtona di Hall. Itu Journey of Rock in Solo Apokaliptika. Jadi Down for Life berkolaborasi dengan Gamelan dengan Gondor Gunarto. Sebenarnya itu impactnya waktu dulu kami main ke Wacken itu kan kita briefingnya oke, bagaimana kalian mempresentasikan Indonesian metal gitu. Saat itu bingung apaan Indonesian metal gitu. Karena ya apapun bingung kan bentuknya gimana. Berapa lama setelah dari Wacken malah saya kepikir ya kalau saya cuma main dengan kolaborasi dengan apa nih ya? Kolaborasi dengan orkestra sebenarnya kan kita orang Indonesia jauh sama musik itu gitu. Berjarak banget. Nah, sementara gamelan, musik Jawa, langgam itu kan kalau saya sebagai orang Jawa itu musik yang sehari-hari kita dengerin. Dari lahir acara kawinan juga ada, di rumah pun juga pada masih muter, acara apapun masih ada. Jadi ya sebenarnya kita dekat dengan ini gitu. Akhirnya tahun 2001 kita melakukan konser tuh pertunjukan 9 repertoar lagu Down for Life di aransemen ulang, bukan ditempel ya. Jadi kita ada Gondrong Gunarto dengan pengrawit-pengrawitnya, Niogonya yang main gamelan. Itu kemudian ada Endah Laras, penyanyi sinden, ada Wewawin Laura. Dan kita gamelan pun itu pakai 2 set gamelan sekaten. Itu gamelan sekaten di dunia cuma ada 3 alatnya, jadi lebih gede ukurannya, gede lah, lebih gede gitu. Lebih maju lah ya. Maju. Lebih gede dan sama gamelan Jawa. Jadi emang kita sesuaikan ya sama Mas Gondrong yang emang dia emang seniman di bidang itu kan. Akhirnya kita bikin tuh repertoar itu. Lu rekam nggak tuh? Direkam waktu itu
Dan rencana mau ada rilis, malah Wendy kemarin juga, Mas Wen bilang, Ji, rekamannya Lokananta, gue mau pakai gamelan. Kan sekalian nih, karena alatnya juga ada kan. Boleh Ji, sekalian ya menarik. Kita udah rekam live itu udah jadi sebenarnya. Oh ya rekaman live itu udah ada, tapi nggak unpublished ya? Belum, masih pembicaraan. Tapi kemudian ada tawaran dari Lokananta juga. Lu mau nggak rekaman direkam di sini? ulang gitu Gue ya? maunya dengan gamelan Mas Ben. Dan gue maunya ya 9 repertoar panjang ini, nggak cuman dikit. Dan itu pasti ya BUMN bayar bisa lah. Ya, ekornya gede lah poinnya, ekornya gede. Bisa. Gue denger cincai sekarang. Asik. Iya. Cincai. Ya, mumpung lagi cincai, friend. Mumpung, iya. Ya, kan? Iya. Namanya mumpung kan ada waktunya. Iya. Iya sampai tahun depan. Iya. Ibarat tanjakan tuh momentum, Bang. Momentum. Iya. Ibarat PDKT sama cewek itu lagi kayaknya dia buka hati. Gua semalam ngobrol sama Wendy sama Andoko. Cuman kan dari point of view Ya. Jakarta lah itu kalau lihat. Nah, kalau dari lu sendiri, Ji, komunitas-komunitas yang ada di Solo ini menyambut Lokananta Festival ini gimana nih, friend? Ya kalau Lokananta, festival Lokanantanya ya pasti ya itu kan momentumnya aja ya. Lebih kita melihatnya mungkin teman-teman Solo jangka panjangnya bahwa Lokananta ini aktif kembali sesuai fungsinya kan. Sesuai apanya ya, harkat dan martabatnya gitu. Marwah kalau bahasa Marwah, iya sis. Marwah Sirait. Ricky Marwah. Ricky Marwah. Ya, itu yang lebih dilihatnya. Akhirnya oh ini Lokananta ada studionya lagi yang memang layak. Karena kemarin tuh ada studionya tapi mungkin dijadul banget ya gitu. Iya. Akhirnya studio yang bagus, kemudian ada tempat juga, ada pertunjukan. Meskipun juga pasti kekhawatiran ada ya. Bos apa aja tuh, nggak apa-apa diungkapin. Ya pasti akan mikir ini sesuai nggak ya kantong dengan di Solo. Pasti kan apapun ya. Tapi sih menurut saya ya harus yang penting berjalan dulu kan. Pasti saya yakin dari pihak Lokananta Blok sendiri pasti mereka akan terus mengkaji terus, trial for error terus apa nih kekurangan-kekurangan mereka mengevaluasi. Tapi sih menurut saya dan menurut teman-teman di Solo sih ya mereka menyambut baik dan berterima kasih sekali dengan adanya Lokananta Blok ini direvitalisasi lagi ya. Bahkan kita nggak peduli tentang kepentingan politik di bawahnya itu terserah lah ya. Bukan urusan kita itu gitu. Itu sih bodoh tai gitulah. Kitanya terserah. Penting budayanya. Yang penting kan ini ya. Gitu. Apapun impactnya ini siapapun yang memakai ini terserah aja gitu. Kadang keputusan kita kan masing-masing gitu ya. Penting ini ada daripada ini kemudian jadi hotel tadi kan. Nah, itu menyelamatkan situs ini sebenarnya. Iya, situs. Yang mahal sebenarnya mungkin kalau kita bangunan meskipun bangunan ini masuk cagar budaya, mungkin yang utama adalah semangatnya lagi kan. Bahwa ya Lokananta ini kalau ada yang nyebut dulu Bung Glenn atau nyebut ini titik nol musik Indonesia, ya bisa dikatakan di sini secara resmi bisa dikatakan di sini gitu. Dan kami orang Solo gitu kayak ya kita ya benernya gitu. Tapi kan kita ngomongin Solo kan dulu zaman Waljinah, Gesang, habis itu mungkin ada Terencem. Buset, tahun-tahun udah 70-an kan, Terencem, kemudian ada Kaisar gitu kan. Kemudian Kaisar Solo, kerangka langit. Dan Forlan pernah kawan. gue ikutin dia kawan. Juara itu ya dia dulu. Juara. Festival rock selebor kan. Jadi Solo sebenarnya punya ini bisa ikon-ikon. Iya. Punya sejarah meskipun mungkin di era sekarang kita masih kalah dengan Jogja, kalah dengan Bandung gitu ya. Bukan berarti menang dan kalah ya. Nah itu sebenarnya ya. Tapi kayak lebih ya supaya Solo juga kita harapannya dengan adanya Lokananta ini bahasanya nggak enak banget ya harapannya gitu ya. Nggak apa-apa, Bro. Lu udah terbiasa sama instansi kayak kalau gue berarti bahasanya. Nggak apa-apa, ya lu ngomongin aja. Nggak enak banget sama instansi ya. Nggak sering nongkrong sama orang BUMN. Simpenan orang BUMN. Apa jadi genre juga kali BUMN rock. Nah, tapi kan mungkin bibit Solo dan Lokananta ini perjalanan kan udah lama kayak lu bilang festivalnya dari tahun 2012
13 atau 12 tadi, terus ada Rock in Solo juga dari kapan tahu. Jadi ketika ada Lokananta Fest ini ya ini nih hari perayaannya nih, selebrasi gedenya nih. Iya, ya meskipun apa ya, kalau kita lihat Solo ini kan sekarang jadi kayak gula yang disemutin oleh banyak BUMN dan kepentingan. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Ini podcast nggak di-endorse BUMN kan? Namanya juga bukan podcast, kita masalahnya nggak apa-apa. Tapi kita agamanya banyak, jadi santai aja. Semua agama masuk. Jadi beberapa tahun terakhir ini tuh Solo hampir tiap minggu itu ada festival. Oh, cakep. Enak dong. Keren. Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya juga orang-orang Solonya, entah pelakunya, entah dari band, dari vendor, ada juga cuma jadi sekedar penonton. Itu sebenarnya nggak kita inginkan kan gitu. Karena kita pengennya ya semuanya industrinya, ekosistemnya hidup kan. Karena ini nggak melulu tentang nggak melulu tentang bandnya, tapi ada juga teknisi panggung, vendor, semuanya lah bisa terlibat. Ini Solo lagi emang dalam beberapa tahun terakhir ini emang setelah pandemi ini emang gila-gilaan lah gitu. Ya kita satu sisi ya ada senengnya, satu sisi juga ya nanti setelah ini PR juga nih. Setelah kita nggak ada ini orang nggak akan kesini lagi, itu berarti akan jadi PR untuk orang Solonya ya. Tapi seharusnya memang dari pelaku di industri Solonya karena bisa menangkap momen ini, memanfaatkan ya karena tadi ya. Ya. Itu tadi memanfaatkan dengan Ya, hal yang positif. Ya, karena kalau gue lihat kan kemarin kalau kata Wendy dari hulu ke hilir udah disiapin di sini nih, terutama web musik. Lu bikin produksi musik, lu sampai mentas, jadi udah bisa. Meskipun juga ini juga ada meskipunnya juga demen. Mereka kemudian mikir, wah tapi ini kalau untuk kenceng-kenceng kayaknya agak susah juga Ji ya. Nah itu PR lu untuk band-band rock, band itu. Karena warga misalnya gitu kan. Nah itu PR lu Mas Ben. Mas Ben ini berapa kali emang ngobrol gimana Ji ya? Yaitu orang Solo itu ya dimanusiakan Mas Ben. Dengan warga itu sebenarnya ada komunikasi kan. Lo kita nggak bisa. Oh ini ada instansi tiba-tiba datang sini gitu kan. Lo nggak bisa. Lo harus pendekatan ke warga lagi. Itu PR adalah dari pihak Lokananta bloknya kan. Nggak kemudian menyerah. Ada intel-intelnya dulu lah ya. Iya karena kalau ngomongin Lokananta dan ini titik nol musik Indonesia kita nggak bisa menganaktirikan satu genre apapun ya. Apapun ini musik tradisional atau musik kontemporer nggak bisa. Nggak ada batasan. Sama semua. Harus sama semua. Oh ini yang main di sini nggak boleh nih. Band grindcore nggak boleh, nggak bisa. Kedepannya harus gitu, itu PR mereka dan saya yakin sih ya Mas Wendy dan teman-teman pasti sudah menyiapkan itu sih ya. Dan itu sebenarnya sih PR banyak kan. Dan kemudian karakter di Solo juga pasti berbeda dengan apa yang ada di Jakarta nih karakter masyarakatnya ya. Misalnya Solo itu biasanya rame hanya 6 bulan pertama dan orang-orang Solo itu biasanya emang nongkrongnya karena kampungnya masing-masing. Gue tiap malam gitu kita nongkrong ya di wedangannya di daerah situ. Kalau di Jakarta misalnya M-Block kan karena orang pulang kantor istirahat ke situ lah. Jadi titik temunya, jadi community hub. Kalau di Solo kayaknya kan kita kemana-mana aja deket. Jadi nggak perlu ini kayak shelter point di sini enggak, semua bisa. Semua bisa. Di Solo tuh bedanya nggak ada satu tempat dan kemudian semua anak Solo akan ngumpul di satu tempat gitu. Kayaknya nggak bisa dan kayak menurut saya juga nggak perlu juga. Yang penting kan sinerginya bersinergi kan. Bisa. Nggak harus barengan aja gitu. Mungkin kalau Down for Life lagi main di Lokananta pada ngerubung kali friend bisa jadi kan ya. Yang suka Down for Life, yang nggak suka Down for Life ya nggak mau ngerubung. Kita nggak pernah ngomong yang nggak suka sih. Ngapain kita pikirin? Yang nggak suka kalau dikumpulin kan jadi runyem. Kok kita mikirin yang nggak suka? Bener juga ya. Iya, yang suka-suka aja ya. Iya. Yang penting banyak cewek yang datang, friend. Cowok kalau Down for Life mah datang cowok-cowok bang, stiker bang, bau ciu, bang stiker bang. Nah itu PR lu itu sebenarnya di situ. Kan cowok udah berhasil ya? Bisa ngajak ceweknya. Tapi biasanya gitu juga paling ya, friend. Sama. Mungkin lu mesti ada sedikit konsep gitu kan sebenarnya kan Down for Life jadi makanya bang stiker bang ciu lu bikin Down for Love. Cewek-cewek pasti yang datang. Ada album Down for Love ya kan. Romantic itu ya, romantic song. Jadi agak posen-posen dikit ya. Ketika ada love di sana ada downstroke. Kayak gitu my friend ya kan.
Iya, ternyata Rockstar itu bohong banget, kita kayaknya ditipu lah sama Poison Mas Kitro kan. Poison Kitro nonton video-videonya gitu kan. Datang cewek-cewek buka bos gitu-gitu kan. Di backstage cewek-cewek kita marah mau isinya cowok-cowok semua datang. Enggak pernah kan coba? Enggak ada yang lempar kancut. Upstairs. Apa? Ada lempar kancut cewek gitu. Kancut sih belum sih. Belum kan? Belum, kita berarti tarafnya kita dibohongin sama Belum berarti tujuan kan. Masih. Cowok tapi lempar cowok. Kancut cowok. Gue sih pernah lempar kaos, dibalikin lagi kaos gue. Woi, ambil. Emang beda ya. Tapi emang ya beda sih. Kita nggak seganteng Sebastian Bach sama Brad Michel kan. Kagak. Kalau gua nih berpikirnya Iya. nih, Ji, mereka pinter ngerangkum itu sebagai pencitraan untuk sebagai produk. Iya. Ini Rockstar kan? Mereka. Iya. Nah, kalau kita kan guyup. Iya, beda ya. Jadi ya kan borok-boroknya juga diomongin aja. Kalau mereka kan kagak ya kan. Iya. Jangan-jangan yang lempar kancut juga gimmick itu, brandnya. Iya. Nah, krunya juga. Iya. Cuman image sampai ke kita, hebat Berarti ya. cewek-cewek yang gini-gini tuh sebenarnya palsu itu ya? Itu cowok-cowok juga yang pakai. Enggak, logikanya gini. Kita ngelihat, Jagger, kayak Richard, Iya. minum, ngeganja, kayak hebat, seks bebas. Seks bebas, bahasanya lama juga ya? Lu perhatiin, Sampai sekarang kok masih hidup. kok masih hidup, masih sehat. Barangnya bagus. Kagak, friend. Itu barangnya bagus. Beda, kita dapat sampah-sampahnya, dia pakai. Gimmick, my friend. Jadi Bill Wyman, basisnya Rolling Stone. Iya. Kurus badannya mantap, giliran keluar dari Rolling Stone langsung gendut, friend. Iya. Berarti slang juga gimmick bener ya? Mick Taylor kan, wah, keren banget tuh. Keluar dari Rolling Stone, kakek-kakek, yang tetap di Rolling Stone tetap bawa kayak remaja tapi peot gitu. Itu emang barangnya bagus di Rolling Stone. Maintenance-nya beda. Nah, itu ada dia. maintenance. Iya. Ada hal-hal yang nggak tertulis Iya, dan iya, kita beda. nggak dikasih tahu. Yo, Iya. Nah, kita kan demennya gitu ya, mungkin mental Iya, bangsa terjajah, friend. Karena nggak mungkin kan Mick Jagger makan mie goreng instan itu kayaknya nggak mungkin ya. Kakaknya pernah bilang, kita udah dikibulin sama Stone nih, friend. Kakak pernah ngomong gitu. Iya, kayaknya ya. Dikibulin, iya. Nggak mungkin tuh doi masih bisa. Kakinya masih bisa begini-begini. Gua maintenance ini pasti. Iya. Mereka olahraga bener juga. Emang gua baru 70-an aja udah pengapuran, friend. Tapi emang beda. Misalnya kita ngobrolin mereka ya. Aku yakin tuh Rolling Stone habis manggung nih ya. Nggak bakal kepikiran apa. Kita habis manggung pun istri nitip lauk nih gitu. Kita masih mikir gitu kan. Lo mau manggungnya, udah pulang dulu ya. Istri gue nitip lauk nih besok ada acara beli apa gitu. Nggak mungkin Mick Jagger istrinya, bang titip ya listrik habis nggak ada kan? Nggak, Nggak ya, Pak. nih, di kasus ini gue bisa ngambil positif, bisa negatif. Oke, Gimana tuh? Gimana tuh negatifnya? Positifnya, Eh, wah gila dia masih mikirin istrinya pulang ini pas manggung. Iya. Demen banget tuh. Iya, baik ya berarti suami Udah, yang ukti-ukti ya kan, wah suami idaman. Bisa. Nah kita masuk deh. Cak Mas. Aduh. Gawat. Aduh. Dia pernah ke Solo dulu main, kita bawain Ciu Superman dulu. Iya. Iya dulu tuh. Waktu tur apa sih? Barengan sama Mang. Wah gila lama banget. Yang Itu ini. di Gor Manahan main. Iya gor manahan tuh. Ada katop segala kan. Gila tahun berapa Gila. sama siapa Nadia? Iya mana dia? Sama Menge. Main apa nih? Ciu dong. Aduh. Superman. Superman dulu ada kafe namanya Superman tuh. Bangun banget gue gawat. Woi, akhirnya nih ada juga nih bangku yang tadinya kosong, pertanyaannya kenapa gua nggak geser? Ini dia, friend. Ada teman yang baru jet lag. Heeh. Ya, Intel, bukan. Duit BUMN. Gini soalnya duit BUMN. Kang Bakso, Kang Bakso. Intel. Dia lagi ngomong-ngomongin gosipin Lokananta nih deh dari tadi deh. Nah kalau lo, langsung jain nih kita ya. Pertama kali lo tahu Lokananta tuh gimana tuh? Masih inget gak lo? Ya, dulu dari dulu udah tahu lah men. Lokananta kan dari tahun 50-an juga udah tahu. Lu tahu kapan hidupnya? Zaman di SD 50-an. Ini veteran nih. Revolusi. Udah lama gue dari
Tarigan David, ya, waktu ngasih apa itu namanya rekaman-rekamannya dia apa segala, terus udah dikasih kita. Terus salah satu lagu yang juga dulu kena di sini juga kan kita bawain juga tuh Per Kita Pesan tuh. Di Nakirana. Nakirana di situ juga. Habis itu kita juga pernah main di sini juga kan berapa kali kan ya, Lokananta ya. Situ. Di tempat ininya atau Gue lupa men dulu beda bentuknya nggak gini apa. Di studio kayaknya dulu pernah ya? Siwer gua. Di studio. Pokoknya di panggung. Manggung. Udah Siwer udah lupa. Ada Siwer. Itu Superman. Aduh. Udah datang udah dibuadatin pertanyaan. Tapi efeknya gimana, Bren? Lo lihat sekarang, Bren, dari yang kata lo datang katanya masih bentuknya antah-berantah lah. Wah, pasti permajaan yang paling indah nih men, begini men. Wah, Kita aja ya. Di acinya udah bener ya nggak? di acinya. Nih kapurnya juga udah rata nih ngapurinnya ya nggak? Kapur. Waktu lo datang retak-retak. Udah. Bocor enggak? Bocor. Ini eternitnya batik begitu bentuknya banyak gitu. Ada ornamen ya? Kayak ini ya, Ini. bantal lelehan. Artistik itu. Iya, bantor. Disingkirnya Jadi ileran bantal. Iya. Orang sekarang masih ngerti eternit men. Yoi. Eternit. plafon. Belanda semua tuh bahasa tuh. Nggak ada sambungannya ya kalau dulu. ada. Kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Tapi dulu tuh karya itu dulu benernya. Gila. Iya karya. Kalau Nugroho itu gambar-gambar di atas tuh. Sempat. Gagak itu bocor. Kalau Bocor. orang kan seniman, bener gak enak juga. Banyak batik emang gue bilang kan. Batik. Ya, berarti udah sedikit surprise lalu ya dari kondisi Emang Lokananta. usia begini men, gila men, permajaan tempat tuh udah kudu men di Indonesia banyak banget kan peninggalan-peninggalan ya nggak? Kudu di Yang nggak ini, diurus biar Wah, dihidupin emang- lagi ya. Emang harus begitu man. Ya itu dia. Karena kan dia pernah hidup juga, rasanya dulu ya nggak, nyaksin berapa kisah riwayat manusia berlalu gitu. Terus ya masa stop di situ aja gitu, kita aja jadi ngelupain dia gitu, dia nggak pernah ngelupain kita. Dalam ya. Emang Iya. Ada rimanya ya, dia ada rimanya ya. Dia selalu ada rimanya ya. Iya. Gus Ade nih sekarang. Iya. Ya Nah, ini. dia emang kalau ngomong ada itu, Bren, ada sajak bertendens. Waduh. Ini kursi apaan nih men ngomong nih? Ini kursi Intel nih. Ini si AE nih. Iya nggak? Masa kursi ada begini ada tape recorder. Direkam datanya. Iya. dikirim Ini omongan ke kita ada di sini semua. Brainwash men, brainwash. Ini kursi brainwash. Interogasi di sini. Gawat. Ya karena emang dibilang bener sama Mas Hade bahwa tempat ini dulu orang-orang hebat, musisi-musisi hebat dulu di sini. Disaksikan Kan sama bisa kita temen. lihat Iya. nih muka-mukanya. Mereka udah pernah jackpot di belakang sini itu dulu. Ada. Pasti. Ada. Makan dulu kan agak ditutupin mungkin. Enggak, dulu lebih terbuka lagi. Nggak ada sosial media aja dulu. Enggak ada sosial media. Tapi gue yang menarik sih lagi ini ada ini forum pendaftarannya Titi Puspa tadi di situ gue. Oh ya. Oh itu. Wih, sampai masih ada nih. Ya, kontrak-kontrak juga kan, ada kontrak siapa gitu juga ada. Iya. Oh dulunya yang dulu. Oke, dia kan ada kayak Archive berarti archive ya? di archive jadi seperti on the way to jadi museum. Nah, di situ Ya. ada. Kayak dulu kan kalau nggak salah itu kan penyanyi-penyanyi Indonesia itu dulu terbentuk dari kontes-kontes gitu kayak bintang Panas banget. Ya. RRI gitu. Lomba, Lomba-lomba. seriosa. Nah. Emang radio sih yang paling kuat. Gila seriusnya udah nggak ada lagi dulu TVRI ada tuh men. Ada. Selasa, hari Selasa malam. Lu masih tahu harinya ya? Wah, gua Gila, itu lu ikut, lu nikmatin. Nggak lu nikmatin bisa nikmatin. yang pedih itu dulu nikmatin akhirnya men. Apalagi yang lu punya masa kecil lo coba. Lo sore-sore bangun tidur, lo nonton apa? Bu Menar main pion. Bu Menar. Iya kan? Coba Bu Menar kasih nada yang ting. 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 Kan pedih tuh men, nggak ada yang lain kan. Tapi akhirnya nikmat jadinya lo nonton seriosa. Enak zamanku toh akhirnya tuh. Mau nggak mau nonton jazz ya kan? Iya sih. Nah ini gua ngeliat yang belakang-belakang nih deh. Secara kalau menurut gua kan band lu sore kan banyak tuh Meromantisasi zaman dulu ya. spirit-spirit masa lampau.
gua ngeliat Janyal Combo nih di sini nih, friend. Ini setelan cukuran rambutnya agak ini juga nih, friendnya kalau ngeliat nih versi sled kali ini maunya kali ini. Masih banyak di Poncol tuh mah kayak gitu. Orang-orang kayak gitu. Poncol. Banyak sumur batu gitu. Kagak kelihatan aja sekarang. Sumur batu. Lu tuh sumur batu kan? Cempaka putih itu. Cempaka putih. Dan ketika lu ngelihat kondisi Lokananta yang seperti ini, buat lu sendiri sebagai foundernya Sore lah, momen apa yang bisa bakal lu ambil dari peristiwa ini, Bro? Yang sekarang nih? Buat nanti. Untuk reminis aja men ya, apa tuh reminis ya, untuk mengulang kisah rasa gitu ya. Mengulang kisah rasa kita di keadaan ini, semoga kita semua tuh silaturahmi tuh jiwa sama jiwa tuh men. Tuh kan listrik sama listrik tuh kena tuh satu sama lain asal jadi setrum aja gitu kan. Kayak begitu. Itu emang udah kudu gitu men, dan ngangkat lagi nih apa namanya? Sir-sir lama yang udah tenggelam gitu, untuk keluar lagi gitu, untuk kena kita lagi gitu. Waduh, ini kan pasti ada nih energinya men. Soal tempat tuh kan ada energi. Kalau dulu kan jadi energinya jadi buruk ya, karena nggak terawat. Jadinya kita lihatnya ya buruk kan, di situ angker tuh. Ya buram lah, Ya. buram. Ya kalau sekarang mudah-mudahan ya spirit-spirit dari seniman-seniman hebat itu kan bisa. Ya mungkin gitu zaman lagi. itu lagi zaman gotik kali, brand ghost rock gitu. Sebenarnya ya. Itu berarti tempat udah nggak didolimin. Asik. Gus. Gus. Dolim itu ada dari kata dulumat, artinya gelap. Dulum itu ya. Didulum. Jadi udah nggak didolim lagi, udah terang udah. Dia pun juga ngasih cahaya juga buat kita kan, balik ke kita juga, alhamdulillah. Nih, kalau secara pengamatan nih matanya udah bisa Ini makanya gue pakai beginian. Ini beda, kacamatanya beda nih. Dan udah lu rasain nih sekarang nih ya. Waduh men, wah tuh pasti rasa tuh pasti ada. Sepakat sih, gue juga semalam juga ngomong gitu ke Wendy sama Andoko. Ini tanahnya nih bisa memanggil kita yang dari jauh sana datang ke sini. Nggak terlalu bayangin aja, iya kan? Ya emang callingan dari Wendy. Iya Bro. juga, itu juga. itu teknisnya. Iya, teknisnya itu. Ya apalagi kan di Solo ya, yang kental dengan ya kita budaya tadi, kental dengan budaya Jawa dan spiritual Jawanya. pasti. Jadi waktu kemarin mau pre-launchingin dulu tahun lalu pun ya harus ada upacara-upacaranya. Ada kulon nuwun Iya, kudu sih. Itu Banyak upacara-upacara yang dilalui tuh. bisa nanya ke PPA yang mengerjakan ini, mereka juga bilang ini harus ada nih. Pertama ya gimana pun juga ini tanah keramat ya sebenarnya ya. Karena dari lama juga, dan itu ya pasti ada yang harus dilakukan, dan itu sebenarnya bukan kemudian itu ngomongin itu adalah mistik atau musyrik, tapi ya bagaimana kita bersinergi dengan spirit-spirit leluhur-leluhur yang sebelumnya ada di sini. Nggak musyrik sih, itu muamalah itu namanya. Muamalah. Dan itu kan namanya wasilah juga. Tahu dong kamu. Ngeri. Sebenarnya kalau Susah gue nih. Gue anak kolose ini nggak nyambung. Ada grup WA pengajian nih kayak berdua nih. Emang bener nih. kalau ngomong Grup. ngomong tanah keramat itu awan soal harusnya, friend. Dia gede di keramat dia. Iya udah. Ya kan? Keramat beluntas apa keramat sentiong? Lontar, keramat lontar. Iya. Awan udah nyampe, Bren? Belum? Udah. Oh iya sih, harusnya ada awan tadi nih. Nah, Ji, gua akhirnya berpikir, kan biasanya nih, Ya. apa yang ada di Jakarta itu yang orang-orang dari daerah lihat dan datang ke sana. Ya. Nah sekarang point of view-nya kita balik. Apa yang ada di Solo ini, dengan cara apa lu membuat orang-orang dari Jakarta, dari luar daerah sana datang ke sini? Nggak tahu ya. Saya kan nggak tinggal di Solo lagi ya. Dulu di Jakarta, friend. Tadi ya Warlock. Enggak, sebenarnya sih. Ini udah bukan warlock, dia darlock. Oh, Darlock dari Ya kalau Dapat darah lokal kan? darah lokal. ya sebenarnya sih Solo itu selalu menarik dari zaman dulu sampai sekarang ya, dengan segala Sejarahnya ya. aspek-aspeknya. Dulu orang menganggap Solo sebagai kota pensiunan, orang nyantai ya di Solo gitu, orang makan cari makan di Solo, ataupun apapun lah. Tapi memang sebenarnya
malah kita lihatnya kalau di Solo itu teman-teman di Solo yang dulunya merasa inferior terhadap budaya-budayanya anak muda. Beberapa tahun dari ya 15 tahun terakhir itu kayak orang Solo tuh bangga menjadi orang Solo. Sebelumnya kan dari mana Mas? Dari Solo Mas gitu. Kan dari mana Mas? Solo. Lagu. Karena ada yang dibanggain. Ya Solo, ya sebenarnya kan Solo harus bisa berbangga dengan apapun ya. Solo dulu menjadi pusat perekonomian di era-era itu karena ada Bengawan Solo dan lain-lainnya, di era kerajaan-kerajaan dulu juga. Kemudian selainnya ada makin berkembang lagi ya. Dan apapun ya Solo itu punya daya tarik lagi. Dan kemudian dengan Lokananta ini mungkin akan sebenarnya kan kepikiran jangka panjangnya adalah menjadi wisata musik kan. Kayak kita ke Anfield, ke Inggris, ke Liverpool gitu kan. Pengennya dulu nih ada Tavern Club nih. Nah kalau di Solo dulu musik kemana ya? Ke rumah Pak Gesang gitu, kan rumahnya. Jadi nggak enak juga. Atau Museum Gesang yang ada di Juruk gitu. Sebenarnya tuh nggak ada hubungannya yang bikin karena Jepang bikin museum tugu untuk Pak Gesang atau Bu Waljina di mana. Dengan Lokananta orang tahu dulu di sini ya. Bahkan rekaman tadi proklamasi rekamannya di sini. Hari PSSI itu kan di sini. Di sini, Fred. Pembentukan PSSI di sini. Juga. PSSI wartawan pertama di sini, kemudian kongres pertama langsung dipindah di Jogja. Makanya ada monumen pers di sini. Nama tempat itu karena dulu kongres wartawan pertama di sini. Ya kalau sekelebatan singkat, kalau Jogja mungkin terkenal sebagai kota pelajar. Ya. Solo ya kota sejarah. Asik. Bahkan peternakan babi paling banyak di Jawa itu di Solo. Waduh, ini gara-gara gue ngeliat logo di sebelah kanan lu emang bener, Bro. Beneran. Makanya ada logo kepala babi ini di. Ya, kenapa kalau Don Volaf kenapa milihnya mama fansnya jadi pasukan babi neraka? Karena emang peternakan babi di Solo paling banyak tuh di Solo. Yang ngirim daging babi di Jawa itu Solo. Iya dulu, makanya sebutannya daerahnya Baben gitu. Itu daerah pasti ya di pinggiran pinggiran dan bau lah pasti ya kadang-kadang babi. Tapi ya namanya Baben. Ya belum pernah nyobain enaknya babi aja kali berani ya. Enggak enak kok. Tapi orang-orang Solo sendiri yang muda-mudanya sekarang itu tahu nggak tentang sejarah kebesaran Solo ini sendiri yang tadi itu yang. Ya sejak beberapa tahun terakhir kemarin sebenarnya sih kalau kita ngomongin ketika Pak Jokowi jadi wali kota, sebenarnya yang dibangun itu menurut saya bukan infrastrukturnya. Bukan infrastruktur bikin jalan, tapi membangun masyarakatnya. Jadi pertama kan bangga dulu terhadap dirinya sendiri kan, terhadap identitasnya kota. Setelah itu mau ngapain aja lebih enak. Karena dulunya kita itu beneran dari mana Mas? Solo Mas. Sekarang orang Wonogiri mana? Dari mana Mas? Solonya mana Wonogiri. Jadi itu sih yang utama. Dan kemudian mereka pasti ya bangga meskipun ada bangganya, ada yang pasti ya pasti itu masalah sosial, masalah kota selalu ada ya. Itu dinamikanya. Pasti itu. Ya minimal udah ada Solo pride lah kalau dari harus ada penjabaran lu tuh. Jadi udah nggak inferior lagi kita. Nggak inferior lagi. Jadi cewek-cewek Solo dulu, cewek-cewek Solo kalem brutal karena. Sekarang brutal. Brutal. Susah emang ya kan. Brutal maksudnya mereka biasanya dulu kan orang Jawa itu anggapnya kan pawon kan, nggak enak kan, serang. Dilempengin aja kan dia. Karena memang bener. Gua kalau cewek brutal itu somplak-somplak. Biasa ya. Gitu ya. Kalau gitu begitu. Tapi memang dulu pasukan Sri Kandi Keraton yang pertama zaman pergerakan tuh revolusi ya di Solo dulu. Namanya pasukan Sri Kandi dulu dari Keraton dibikin sebelum waktu kemerdekaan ya, ada kemerdekaan tuh di Keraton. Nenek saya dulu ikut situ tuh. Ya, biasanya kan identik dengan cantik-cantiknya cewek emang ya cewek-cewek Solo. Iya, kayak katanya ya. Ya. Yes. Coba buka chat. Disebut nama-namanya kagak enak ya. Emang gua. Makanya kalau ada band terus vokalisnya bikin album jadi album solo namanya, Fred. Oh iya. Jadi album solo ya. Iya. Gitu. Makanya ada Solo MCs. Solo MC. Udah dari dulu ya. Sederhana saja ya guys. Kan itu. Lu tahu nggak lo Solo MCs? Tahu lah men.
prasejarah manusia. Ya, gue tahu juga sampai Jakarta Cempaka Putih ngambil daerah namanya apa? Taman Solo. Iya. Komplek orang kaya tuh brand Taman Solo. Iya kan? Pithecanthropus erectus. Begitu. Ya, itu yang baru berdiri tuh. Iya, berdiri erectus. Kalau erectus tuh yang bandel-bandel emang gitu. Fosil-fosil laki-laki bandel Itu erectus. Erectus. Baru berdiri dong. Gawat. Ereksi hingga meletus. Tarigan banget singkatan-singkatan. Gue bikin kita ada klub futsal sama tarigan namanya Cocomeo aja Ji. Apaan nih keren nih Cocomeo ya. Apaan sih fit sebenarnya? Colek-colek meme orang. Ada nggak tuh? Manusianya ada nggak? Hari ini ada nggak deh? Harusnya ada ya. Ada. Lagi on the way. Beritanya sih jam 4 Pasti nanti baru ada nyampe nih. beritanya. Pasti ada. Beritanya ya. Harusnya ada lah karena mungkin salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap geliat lagi ini sebenarnya salah satu movement dia juga tuh. Dia itu kan makhluk sejarah berjalan dia. Ya. Dia kayak Lokananta suatu hari mesti dipur lagi tuh dia kayak itu. Ya kan disemen lagi dipur. Disemen lagi. Dia kan dia arkaik nih. Diaci lagi kalau lu bilang. Dia aji. Dipur di kapur ya maksudnya. Iya, dipur, di kapur. Gamping tuh. Gawat emang dapet di kapur. Harusnya ada nih. Emang kalau menurut agenda ada Irama Nusantara emang Iya. tadi. Iya, kudu Jadi ada, teman kita iya. ngobrol cuman jam 4, Pren. Jam 12 kita harus clear area. Siapa yang nyuruh clear? Nah, Ih, siapa berani? Iya, ya. Siapa? Yang Ini toilet taruh, iya taruh, tadi ya. Iya. Lewat lalu lalang ya. crowd control. Emang bener ya terlepas David Tariganya nggak ada emang orang sekarang kenapa banyak demen plat salah satunya sosok David Tarigan juga sih. Ya. Iya. Ya. Ini di jalan Surabaya mau dibikin patung deh. Mukanya dia tuh, bukan mukanya Opung lagi ya. Sama Batak juga sih, Pren. Karu. Oh, di Karo. Iya. Nggak mau disebut Batak. Iya, Kalau beda sama lo ya. kalau gua sama Batak semua, bro. Halah kita. Halah kita semua. Tusor. Tua sore. Tusor. Apa itu tusor? Tua sore. Ya akhirnya bakal hadir peristiwa anak muda kekinian kita sebut nih Ya. Lokananta Festival, dan ketika nanti bakal terjadi momennya ya harus lu datengin, Pren. Ini situs yang kental akan sejarah dan harus kita jaga pusaka-pusakanya. Coba disambung deh biar enak deh. Dia biasanya cepet deh. Membaca movement anak muda dan kebudayaannya nih, friend. Pasti ada unsur politik nih. Ya, ya pasti itu. Buat lu, Dek. Kayaknya udah jam berapa tadi? Kalau tadi kayak gini ya udah. Ya udah. Enak kok mereka. Udah mulai nggak nyaman nih pertanyaannya ya. Aduh. Ya udah, sikat dah. Apa nih, friend? Ya kan, menurut kacamata lu nih, friend. Melihat movement, kalau gua kan orang luar nih sangat euforia nih. Bangkitnya kembali kejayaan Lokananta. Walaupun mungkin ada nuansa-nuansa politik atau apa. Kalau Aji sih tadi ngomong sih kayak kucing, gua politik lah. Manfaatin lah mereka harusnya. Nah, Mereka pengen manfaatin ya kita manfaatin balik. Oh, ini sebagai apa namanya? Alat politik gitu apa gimana? Maksudnya sebagai kendaraan politik ini tempat ini gitu. Gimana? gua sih kagak ngeliat itu kendaraan. Gua agak ngeliat. Bingung kan nih. Dia kagak. Mungkin nggak ngeliat tapi mengendus. Karena emang biasanya terjadi kan seperti itu. Bahwa dalam setiap pergerakan kebudayaan tuh unsur politisnya selalu kuat. Tapi beneran tadi juga bener. Gunain aja. Misalnya itu emang udah jadi batu loncatan dia, dia bikin suatu tempat jadi bagus. Oke, buat image dia apa segala gitu. Gunain yang ininya aja udah. Iya. Yang hasilnya aja udah ini.
Nih di sininya nih manfaatnya yang diambil. Dianya mah urusan dia sendiri, agenda dia sendiri gitu. Kalau masalah politik kan gitu ya. Pasti kan kalau politik lo mau ngambil ini sebagai apa image lo, image making lo gitu. Branding lo apa gini lo bikin ini bagus, ini bagus. Ambil bagusnya udah. Dianya kan udah ya lo berjasa juga udah thank you udah gitu. That's it. Politiknya mau udah sampingin aja. Ya kalau itu kan urusannya mereka. Iya, agendanya mereka. Dari elunya maksud gua sebagai pelaku. Pelaku apa nih gua? Pelaku politik. Aduh, belum. Pelaku kebudayaan lu termasuk gua sebut di sini. Iya. Melihat fenomena ini, kayak lu bilang tadi, kita manfaatin aja justru deh. Iya dong. Dengan oportunis kan nuansanya nih. Iya dong, iya jelas. Karena siapa lagi gitu, kadang-kadang untuk menggerakkan suatu ya apa itu ya namanya budaya menjadi baru lagi gitu. Iya, benar. Itu, ya kudu ada ya orang yang pengen memanfaatkan itu gitu. Momen gitu. Kudu kalau nggak misal saling memanfaatkan untuk menjadi bersinergi lah bahasanya. Ada kemanfaatan gitu. Iya. Kayak gitu. Pasti ada gitu. Susah kalau kita di Indonesia gitu. Ada orang misalnya duitnya udah nggak bisa gitu ya. Susah jarang. Filantropi pun pasti juga punya kepentingannya. Ada. Ya potongan pajak. Iya. Kan sekarang. Iya dong pasti. Masa enggak? Udah pasti tuh begitu. Susah. Tapi kita manfaatin. Ya kan? Ini kayak di pelur lagi bagus sampai nih ubin segala kayak gitu kan alhamdulillah gitu. Siapa yang mau beginiin men gue? Ya kan kilau gini ya dulu. Gue juga semalam nanya sama Wendy. Wendy jawab gimana? Ini jadi, lu mau gak mau harus ada orang khusus ngejagain dong. Karena kan kendala kita tuh emang maintenance kan. Perawatan segala macam. Berkelanjutannya yang susah. Berarti masuk ke departemen apa nih? Tuh. Kalau ini kan kalau itu mah udah kudu dia yang ngatur udah gitu. Pelestarian budaya kan kayak gini kan. Ini kan udah historical landmark bisa dibilang gitu. Dengan segala isinya, kekayaannya, historinya segala gitu ya udah harus ada tuh yang jaga udah gitu dari pemerintah. Ya tapi memang agak susah juga sudut pandangnya kejadian di Sarinah ya. Sarinah kan kemudian ada galeri yang Mas Heri Pemat bikin, tapi kemudian ketika BUMN ini berpikirnya ini harus sebagai roda ekonomi. Ya itu mungkin harus cari titik temunya ya. Oh iya ini punya pemerintah kan? Ini punya pemerintah. Oh ya udah BUMN benar. Ya, cuman masalahnya ya BUMN siapa yang pegang karena tanah ini adalah tanah Peruri yang mengelola, yang merubah ini adalah PPA, bukan aset negara. Nah dijalani kan lewat M-Block. Ya M-Block menurut saya yang tepat di tangan yang tepat sebenarnya kalau ini dipegang M-Block karena mereka dengan pengalaman mereka di M-Block dan beberapa tempat lain pasti mereka udah tahu nih bagaimana menggerakkan roda ekonominya tetap jalan tapi tanpa kehilangan nilai-nilai kebudayaannya, proses dan progres kebudayaannya harus jalan. Itu kan PR terbesarnya ya. Wah itu pertarungan yang maha dahsyat itu. Iya, karena jangan sampai kayak jadi Sarinah kemudian galeri harus ditutup gitu. Itu kan sempat jadi rame tuh ya. Tuh Sarinah dengerin Sarinah. Ya. Berat kita omongannya ya. Kita ketawa-tawa, friend. Kalau gue kita mikir ya kan. Gue suka karena emang semalam sempet temen-temen dari Postblok emang selalu berbasiskan kebudayaan anak muda untuk dikelola dengan bisnis. Sampai sejauh mana nanti ini? Karena biasanya bisnis sama kebudayaan nih nggak ketemu. Ya harus akhirnya mau nggak mau akan mencari titik temunya. Karena kebudayaan pun juga butuh roda ekonomi. Sebuah roda ekonomi pun juga butuh kebudayaan. Ya, kalau gua kan memang orang fasis, negara kita ini masih dibutuh dipimpin orang kuat. Iya. Sama. Musik nakikok haram. Gila kan? Gua lebih percaya itu. Karena biar bagaimanapun emang pemimpin kuat emang bisa. Total setuju. Lu setuju lu ya secara karena karakter rakyat kita emang bengal. Mesti di govern yang benar kita emang kudu emang tangan besi juga gitu loh. Tapi ya dengan cara sekarang gitu.
Di tangan besi cara sekarang bagaimana nih? Iya. Tangan besinya nggak kelihatan. Besi halus. Saya berasa di besi nih. Itu. Besi halus ya. Kesannya dikipasin ya mungkin. Tapi besi Besi doang. Bekas, friend. Berarti pakai tangga dalam. Nggak kelihatan kan gitu ya, biru aja. Tapi mungkin juga bukan sosok pemimpinnya, tapi sistemnya yang tegas. Iya. Ya, belum tentu harus sosok ya. Bisa jadi sistem yang bukan buat sistem yang Oh tapi perlu sosok, bangsa kita perlu sosok. Kita perlu, gitu ya? kita emang gitulah bangsa yang harus dipimpin sama suatu sosok yang terlihat Karisma gitu. ya tentu karismatik gitu, tegas dan segala. Ya biasalah klasik kayak begitu Iya, kan. iya. Untuk bisa itu tadi menegaskan peraturan-peraturan atau sistem-sistem yang baru gitu kayak gitu. Karena kalau misalnya sistem doang dibacain orang begini doang apa sistem apa? Udah. Nah ketika ada orang nih sosok yang benar-benar yang pas, yang layak, Iya. bilang lo jalanin tuh sistem. Siap bos. Pasti orang kita itu. Berarti butuh orang yang tegas, bukan cuman ngomong manis doang ya. Ah, enggak. Ya. Enggak, cuman gue Karena kita bangsa Bangor begitu Iya, aja. bener. gue suka kalimat dia sistem tadi tuh. Iya. Bukan berarti gue nggak sependapat sama lu deh. Jadi Karena biasanya orang itu ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Sementara kalau sistem ibarat buku kitab ya dari dulu begitu sampai sekarang itu yang terjadi dan diikutin. Nah itu kan belum ada itu sebenarnya. Ada Yang mana undang-undang sistem itu? undang-undang Jalan pemajuan dari kebudayaan apa? udah ada, tapi belum tentu dijalankan ya. Ya, udah Kan kemarin ada. sempat ada kan undang-undang pemajuan kebudayaan ya. Tapi ya nggak tahu. Ya butuh figur lagi buat implementasinya. mengimplementasikan itu gitu. Butuh sosok itu. Budaya nih barang gitu ya. Tapi ada bunyi gini dulu, Branda. Budaya. Ya karena Siap dan. karena emang budaya itu sebagai wajah sebuah bangsa kan dari budayanya kan. Entah budaya apapun ya, budaya perilaku, budaya cara apapun itu sebenarnya ya. Ya, setiap yang kita omongin ini kan udah Budaya, budaya iya. sebenarnya ya. Walaupun orang berpikir emang semua udah politik. Gue tetap budaya. Ya politik sebagai itu panglima. budaya. Kalau kita ngomongin politik Indonesia ya dengan segera carut marutnya dari dulu kan emang begitu, saling tikam-tikaman. Kita ngomongin dari zaman Tunggul Ametung, Ken Dendes semuanya isinya ya berontak, ganti, sejarah ditulis oleh pemenangnya semuanya begitu kan kita. Ya itu kan kalimat dulu, friends. Sejarah ditulis oleh pemenang. Sekarang kita menuliskan sejarah kita sendiri. Sejarah ditulis oleh netizen. Iya. Bisa tuh. Jadi berat ya temanya nih. Itu bisa dijual. Berat. Orang yang nungguin ngomongin apa? Wah, ini mau cek sound di grup band mana nih, friend ya kan masih Udah nenteng tadi gitar. situ. Oh, Maksudnya Jackson dalam sini men? ya kagak ngeliat-liat sini ya kan kayak zaman kita baru punya video. Oh iya benar. Tetangga nonton dari kaca. Tapi ini saya nanya boleh ya, Bang ya? Boleh. Saya nanya boleh ya? Boleh asal Kan Bang, baik. Bang Malo, Bang Malo, Ya, Dek. Jimmy, Bang Ade itu kan dari bukan orang Solo gitu. Kemudian melihat Solo yang sekarang apalagi dengan Lokananta itu gimana? Apakah kemudian akan tertarik ke Solo dulu kan? Ya ngapain orang dulu ngapain ke Solo ya gitu? Orang ada dulu mikir gitu. Nah, banyak, ngapain di Solo ada apaan? Kan kalau anak muda Solo ada apaan gitu kan? Kalau sekarang gimana lihat Solo itu kayak gimana sih? Ini kayak- Kacamata kalian? Pandangan lu 5-6 detik yang lalu yang lu ungkapin itu nggak layak lu pertanyakan kepada kita bertiga di sini. Asik. Oke. Aduh. Iya. Kita Gimana lah? ini, gua ngomong kita dulu nih. Ya. Nuansa masa lalunya kuat. Ya ini uzur namanya kita berarti. Enggak usur deh. Kita suka sama hal-hal yang baru vintage. Iya. Solo, seperti gue bilang tadi, kota sejarah. Ya, mau nggak mau tempat ini harus kita datengin. Berapa kali kayak dulu kita Ruru Radio Iya, pernah Praksi, bikin iya. acara di Di sini. RRI Solo. Yoi. Di situ dulu. Balai Kambang, Taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang itu ya. Itu bukan RRI itu ya? Bukan. Taman Balai Kambang dulu. Taman Balai Kambang dulu sejarah juga itu. Nah, iya bahwa kayak gua emang
tempat Solo ini emang gua harus kita kunjungin. Ya. Walaupun gua sekelebat ngeliat, Colomadu keren juga bentuknya nih. Ya. Bahwa ini sebagai situs emang harus kita datengin kalau gua. Makanya tadi ada pertanyaan lu tadi itu ya kan, waduh. Kita Maksudnya bukan kita udah- orang-orang yang seperti lu bilang, ngapain ke Solo? Ya. Kita emang udah maksudnya pernah tahu soal ada ini ada Lokananta, RRI-nya segala macam ya. Tapi kita memang pasti suatu saat gua akan ke sono. Gitu. Ya lagi nitikin mau tur aja gitu. Masuk Solo nih. Dulu ibaratnya tur gitu. sama Morfem dulu zaman dulu kita ya? Ya ke sini. Walaupun hanya di kafe kecil ya. Kafe kecil zaman. Lo bayangin kalau andai kata waktu itu udah ada tempat seperti ini, Iya. terus apa ada gedung pertunjukan yang lagi mau dibikin itu udah ada, ya pasti gua ke situ. Kan sebenarnya kita perlu yang kayak gitu kan sebenarnya. Ya. Kita nitikin tempat-tempat ini kita emang sebenarnya ya kita untuk bisa untuk memperkenalkan musik kita lah ke kota-kota lain itu emang akhirnya semuanya alternatif yang kita pakai tempat. Ya sebenarnya bukan Mau tempat yang seharusnya ya. Coffee shop, malah gue pernah di futsal, tempat futsal juga Iya, pernah. Yang ini lampunya nggak bisa digelapin, kalau di off Mati semua. setengah off mas. Yang satu lagi jadi mati semua total. Gue ya udah gitu. Akhirnya kita terang benderang. Iya. Ya seperti itu. Emang ya butuh kayak misalnya kayak emang ya gue seneng sih katanya di sini nanti ada tempat pertunjukan, di belakang malah ada yang besar gitu, Iya. ada ruang rekaman. Sebenarnya ya kita mimpikan sebenarnya ini dari Tempat-tempat dulu gitu kan, ya. sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya dari dulu harusnya emang udah ada, cuman ya kenapa terhenti itu? Mungkin emang orang-orang yang versi lama nggak melihat ada manfaat di sini gitu. Bisa jadi. Ibaratnya mutiaranya berantakan kagak diangkat-angkat ini, ibaratnya gitu. Karena ada beberapa tempat lagi tadi Taman Balai Kambang. Itu juga dulu tuh Sri Mulat di situ. Nah, Ketika pecah kemudian Sri Mulat pindah ke itu, Surabaya. Surabaya emang awalnya di Solo. Awalnya di ya? Solo Sri Mulat. Dulu di Taman Balai Kambang itu dulu tempat Sri Mulat, ada wayang orang, ketoprak di situ. Ya, sekarang juga sedang direncanakan direvitalisasi lagi. Sebenarnya sudah ada tapi kayak ada lagi lah untuk apa gitu. itu Deh, biasanya lu jangan diam-diam lu deh. Ah, Lu belum jawab pertanyaan dia. Enggak, makanya kita lari sebelumnya. Biasanya orang yang melakukan permajaan itu biasanya dulu yang pernah mengalami itu sebenarnya sih. Ada ikatan emosionalnya. Ya. Emosional kayak Sri Mulat ya kayak gitu. Misalnya dia pernah melihat sebenarnya ini harusnya ada lagi nih di sini nih gitu kayak wayang orang Barata gitu kayak itu kan. Ya. Harus ada lagi. Makanya gue tanyain lu Lokananta tuh gimana ngamal lu dulu waktu itu? Seperti tempat Jinbuan An katanya deh. Segitu gak ininya. Saking ininya ya, terbengkalainya ya. Terbengkalainya. Kalau Bang Adil sendiri lihat Solo gitu gimana dengan yang sekarang ada Lokananta gitu? Tadi Ya, dia belum jawab soalnya, Bang. gue pengen jawab. Lo lihat dari kita ini, lo nggak pantas nanya gitu lagi sebentar. Harus ada jawaban. Harus ada jawaban. Kalau Pak dia nih, Aduh. apa yang lo kenang ketika lo main di Solo? Nah, itu Ade itu paling enak begitu, Mat Frank. Indah sih, kota indah nih buat gue nih. Tapi semua tempat emang indah buat gue Iya. segala, karena semua tempat kan nyimpan riwayat, nyimpan kisah, nyimpan rasa gitu kan. Segala ya. Dan Solo sekarang juga, wah makin dengan makin progresif ya ini kan kota kan, Iya. makin bisa dibilang sedikit bisa menyambangi Jogja, Iya. ya kan. Ya dari point of view gue ya, dari Iya. orang luar ya. Gitu. Dan dampaknya udah kelihatan tuh, dampak ininya udah kelihatan. Apalagi dengan adanya Lokananta yang dibikin begini gitu, Iya. kan, M-Lok kayak begini kan. Nah itu balik lagi kilas balik ke zeitgeist yang dibikin oleh misalnya David Tarigan dengan Taman Nusantaranya gitu, dengan si Wendy juga Yeah. yang mau mengangkat ini juga segala gitu. Itu semuanya kesinambungannya pas itu untuk membuat tempat ini hidup kembali Yeah. gitu. Nah tanpa itu kan dipupuknya lama tuh. Benar. Udah Nusantara lama tuh, pupuk sama kita juga dulu, kita menyukai vintage ya kan, hal-hal kayak gitu. Alhamdulillah orang-orang juga pada mungkin apa yang mereka bikin itu, musik-musik yang mereka bikin, budaya yang mereka angkat lagi itu kena juga ke kita. Ternyata budaya itu telah ada. Ya. Kita cuman ini doang, rejuvenate doang, kita menghidupkan kembali gitu. Dan sekarang bentuk sosok manifestasi yang sesungguhnya sudah ada di sini nih, kayak gini di Solo. Ini kebanggaan yang paling yang pasti kita cherish untuk 200 tahun ke depan nih men. Ya. Kalau misalnya ada yang bohirnya ya. Ya.
Kalau ada bohir mah siapa lagi motong rumput siapa? Bingung. panjang-panjangin Yang lagi ngepur gitu lagi ya. siapa lagi? Ngaci lagi kagak ada. Mana? Udah ada itu. Tapi itu memang udah sesuatu yang harus dibanggakan dan harus dilestarikan selama-lamanya. Kalau gue sih sedikit menambahkan deh, Silakan. yang kita butuhkan bukan bohirnya deh, Apa ini? orang kuatnya deh. Oh iya. Orang kuat tuh bisa nyuruh bohir. Iya. Atau- Iya kan ya tadi. Iya. Atau bohir sekarang nyuruh orang kuat. Ya, Bohir yang nyuruh orang kayaknya itu. Ya saling memanfaatkan mereka. Sama juga tadi kan politik dan kebudayaan saling manfaatin. Ya begitulah kira-kira testimoni kita bertiga nih sebagai orang luar Solo ngelihat Solo. Terima kasih. Ada pertanyaan perlu, lainnya, Fran? Ada pertanyaan lain. Tadi lu baru makan nasi liwet tuh enak banget di mana dulu? Di mana, Fran? Banyak nasi liwet mah. Wah tapi yang paling enak. Yang Wih, ada nih paling enaknya nih. Oke. Pasar gede. Pasar gede. Ya itu tergantung persepsi mana dulu. Ya kan profesi Jakarta Iya. kita persepsi. Banyak lagi tempat enak di Solo, banyak hidden gem yang lebih ajaib-ajaib lagi. Diajak dong men. Ayolah. Ya kan? Gua aja tadi ngeliat, ada bubur tumpang. Iya. Ditumpang. Di nasi liwet tadi juga pasti ada namanya cabuk ramba, nggak nyobain? Enggak sempet gua. Itu cuma ada di Solo tuh cabuk ramba. Kalau sidul, mana? Kalau kambing-kambingan, hanya di Solo juga ada sate buntel sama gulai goreng. Wih gawat. Gulai goreng. Gulai digoreng. Jadi gulainya, jeroannya itu digoreng kering. Goreng kering, Jeroan lagi nih, Fran. goreng kering, kuahnya dipisahin. Itu favoritnya keluar Pak Harto tuh dulu. Gulai Habis goreng. dipisahin mereka diadu lagi. Kalau dipisahin. Gila ini enak. Ada mati kita tumpang. Devine et Empera nih, Fran, kalau Belanda. Makanya tuh sukanya Pak Harto ya. Apa tadi namanya? Gulai goreng? Gulai goreng. Pak Harto tuh favoritnya Pak Harto. Punchline-nya gila tadi. Tadi gua ganggu lagi. Keluar lagi punchline-nya. Bisa tuh Jo, bisa Jo. Anjir. Kita ngobrol terus aja, Fran. Kambing-kambingan lah Solo itu bahaya. Kambing buntel sama Tadi kata lu sama babi, gulai goreng. kambing. Ya, kalau babi kan untuk yang makan babi banyak pilihan. Babinya beda dengan babi Jakarta yang makanan Chinese ya. Di sini tuh babinya kayak model dimasak sate kambing, jadi tongseng, gulai. Babi tongseng ada ya? Babi banyak gitu. Ya tambahin lah 2 kilo lagi lah buat pulang ya nggak ya. Dan ciu Solo pasti ya. Oh, kalau Ciu emang udah masih. kedengeran sampai sana, Fran. Masih. Cuman kemarin sempat dipikirkan juga bagaimana itu kan industri yang sebenarnya bisa dikelola dengan baik ya. Ketika Bali punya arak kemudian bisa Jogja udah nggak ada lapen tuh. udah nggak ada kan? Udah nggak ada kan? Kearifan lokal ini nggak ada kan? Jadi kan sempat jadi salak gitu kan? Iya. Tapi kan sebenarnya apakah ini bisa? Harusnya bisa kayak di Manado pun Iya. bisa apa cap tikus bisa bisa naik kelas dan dibikin bagus tuh. Identitas daerah, Fran. Sebenarnya Iya lah men. iya, dan itu pun sempat ada dibahas di tentang sejarah Ciu ini. Itu emang diplomasi Ciu dulu kan ada namanya paguyuban paguyuban ngunjuk Ciu. Pangunci. Tahu aja kita. Beneran cari aja. Kuat katanya. Mas. Setuju deh, setuju. Namanya kayak Padang gitu ya namanya Pangunci. Datu Pangunci. BK9 Panuci, Fran. Panuci. Ada. Makanya dulu kan sempat ada puisi-puisi gitu kan ada zaman-zaman dulu ada ya minum ciu ya itu kan bagian dari budaya juga. Stimulan, itu stimulan. Jadi di Solo itu dulu kalau tiap ada orang-orang punya gawe gitu ya misalnya midodareni orang mau menikah besok malam sebelumnya itu ya pasti minum dan judi lah dulu. Dulu itu kan sejarah panjangnya ya. Sekarang juga apa? Sekarang juga masih. Tapi online. Masih gitu. Cuma sekarang bedanya judinya online. Jadi ngumpul tapi online. Kita butuh penghantar, ya. Penghantarnya Ciu, tetap. Nah, gue tadi berpikir kearifan lokal itu, kayak lu bilang tadi lapen di Jogja udah nggak ada. Sementara di Manado masih ada, arak masih ada. Itu biasanya bertabrakan sama korporat gede nggak sih itu? Nggak biasanya sih kayaknya. Kayak gitu mulu ya. Iya, darinya ke sana ya. Iya. Iya. Namanya orang nanya. Ya. Tapi itu buktinya kayak Kenceng nih doyannya. iya. Tapi internasional. di Bali bisa itu Departemen Perindustrian dan Perdagangannya. Sebenarnya mungkin benturannya dengan instansi ya agama
Itu sih. Bali bisa, itu resmi bawah perindustrian dan perdagangan. Kalau instansi kayaknya enggak sih. Tapi orang-orang yang menganggap bahwa itu ya agama nanti ya sebenarnya biasanya mungkin gitu. Kalau agama nggak jadi ya. Kalau urusan agama nih agak hati-hati gitu. Ya. Banyak perspektifnya juga dalam Ya. itu sih kayak gitu. Agama. Mana yang sini mandangnya gimana, yang sini Ya. Kalau instansi nggak masalah. Jakpro punya saham bir. Iya. Ya kan kalau Jakarta beda itu ada bagian ininya lah. Instansi penetralisirnya ya kan nggak tahu di bawah Kiai Haji siapa ya kan. Gawat ya tuh. Itu Ampun. Kalau kita kan kalau gue ngeliatnya begini Ji. Nih anak-anak muda sekarang nih, begitu ada namanya stand anggur orang tua, pada ngantri, friend. Nah agak beda di Solo. Ya karena kita punya ciu tadi. Kalau saya tuh nggak bisa minum, orang tua nggak cocok, terlalu manis. Ya, Mabuk kagak, terlalu diabetes. manis. Terlalu manis. Kalau Solo ya ciu, kebayangnya ciu. Untuk dilupakan nggak, Fred? jadi selain dong anjing. Enggak sih, Ben. Tapi mungkin nggak tuh kalau misalnya di branded gitu, ciu di branded gitu kayak misalnya Lapen dulu jadi Lapen Ya. branded jadi yang bikin orang tua atau Ya, yang bikin pasti bisa, pasti ya. bisa. Dikemas dengan lebih bagus lagi kan, kayak dulu ada kita pernah minum Superman kan dulu kan. Kan dengan dikemas, rasa juga lebih nggak sekeras itu. Ada ya pasti S-nya juga, Fred, color S gitu. Suparman. Emang bisa sih sebenarnya. Indonesia itu sebenarnya kalau sempet ngomongin nih, sebenarnya sempet ngobrol juga dulu sama Irman Farid tuh. Ngomong sebenarnya kan ini sebenarnya tuh Indonesia tuh punya budaya alkohol lokal. Alkohol lokal sama ilmuwan itu nggak bisa dipungkiri selalu ada loh. Ilmu-ilmuwan ini Ya, Magic, tentang super magic, right? magic, ya itu kan kita nyebutnya magic dari sudut pandang sekarang. Sudut pandang dulu itu kan budaya. Dan minum pun sudut pandang dulu, ya itu bagian dari kebudayaan mereka. Dan hampir seluruh dari Sabang dan Merauke itu pasti punya loh tentang tradisi alkohol lokal itu pasti ada. Ada itu semua itu. Ya kan itu kan masih terjalin sampai sekarang. Iya. Di Medan namanya warung tuak, Pasti hampir ada. tiap belokan ada. Iya. Ya di Cuman Solo tetap dulu juga masih gitu. jadi dalam ini melulu apa? plastik. Masih kemasannya kemasan rumahan, friend. Belum sebagai kemasan Ya, produk pakai yang ada itu. BP POM-nya. Ya sebenarnya pun tuh single malt whisky di Botolnya sana juga yang gitu panjang terus. kayak marjan gitu juga masih, Fred. Iya, pakai ini daun pisang atas ya. Yoi, tutup Gitu. Kalau pakai botol bir, tutup ya, tuang. Itu industri yang besar loh sebenarnya. Botolnya multi brand gitu. Itu apa nggak gue lihat tiap hari mana rumah gue Pelomas itu kan ya. Udah semua. Banyak kataknya emang dulu. Wah gila kalau tiap malam gue naik sepeda tuh ya. Suara 1, suara 2, suara 13 ada. Kita naik sepeda Selalu ajak dia langsung 4. aduh gawat tuh. Mardongan City Blues tuh ya kan. City Blues. Gawat nggak tuh. Wah. Tawa lagi tawa doain tawa men. Kalau gua uta ini deh apa Laponi Tondong Ta. Gila pramuka. Sirait. Para pejabat ya kan, para kaum kolusi ada di situ tuh, friend. Ini selalu di situ ya. Iya. Langsung aja pertanyaan langsung aja. Ini di balik politik di balik ini gitu. Langsung aja nggak apa-apa. Nggak ada. Gua nggak mengendus itu, friend. Demi Tuhan. Semakin orang ngomongin Tuhan ya, berarti emang semakin jauh dia dengan Tuhannya. Jadi Mantep. Ditawa lagi, dia tawa. ini kayak Nah, itu gua kali mana? berteman dengan musuhnya musuh gua. Boleh gitu ya kata-kata lo ya. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kok baliknya ke situ? Gara-gara Pandu pakai kaos Inter Milan. Lu kan MU, friend. Kagak lah, soalnya ntar ketemu City. Gua harus ngedukung Inter. Yes. Gila, lu juga ini lu, friend. MU. Itu apa ya? Tesisnya dia wah gila juga itu. Dialektika gemblung. Aduh. Wah, udah, friend, ternyata. Enggak sih. Oh, udah ada kode.
Udah ngalur ngidul. Wah, thank you Kan Dek. baru kode, belum ada, kan kita harus bener diperintahkan kan. Iya, Baru, kita harus ada surat. Ada SK-nya nggak nih udah Lu selesai. perbandel sih. Gituin.